Nah, dalam kesempatan ini baik kita lanjutkan kembali pengajian kita yang momen pengajian kita ini sekaligus haul daripada Ibu Hajah Fatimah binti Haji Tapa Nina Daus, ya, mertua Pak RT ya, ketua jatuhnya, dan juga daripada milad Alia Husna binti Faisal Pandu Mangpai. Mudah-mudahan dengan berkah kita pengajian ini, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi disampaikan semua kepada almarhumah Ibu Hajah Fatimah binti Haji Tapa dan juga orang tua kita, keluarga kita semua yang meninggal. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan, yang kita lakukan semua diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang banyak. Mudah-mudahan menjadi sababia kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Wa rabi'u fikrun da'imun ma'ahu batnun ja'iun. Yang keempat kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau kita mendapatkan rezeki yang ini, maka enggak akan mendapatkan bala, enggak akan mendapatkan musibah, diselamatin oleh Allah, dan tidak akan kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nikmat yang ini? Yang keempat, fikrun da'imun ma'ahu batnun ja'in, yaitu kita itu selalu bertafakur, berpikir, ma'ahu batnun ja'iun, disertai dengan perut yang kosong. Karena memang kalau kita perut kenyang mah berpikir agak berat. Benar. Kenapa? Karena biasanya kalau habis makan kenyangan, disuruh berpikir. Nah, di momen haul disuruh berpikir. Kitanya belum itu, harinya belum main sinetron. Yang benar-benar udah hidup mah, bagaimana kan hidup sesungguhnya? Hajah Fatimah. Karena yang namanya orang hidup nggak mati. Di sini demen nonton sinetron nggak? Demen ya? Sekarang nonton film nggak? Berapa episode PRT? Dari mulai kecil nyampe kita sekarang, berapa jenis judul film yang udah kita tonton? Bayangin, makanya nggak hitung ya. Dari film-film Barat, film Korea, film India, film Indonesia, dari mulai film horor, film komedi, film perang, film cinta, film drama, berapa judul? Kayaknya gak bisa dihitung kayaknya. Betul? Belum film cemen. Dari mulai Senseiya, Power Ranger, Shinchan, Boboiboy, Upin Ipin. Bayangin. Saya tanya, ini kita paling demen akurin, maksudnya sebelum saya nanya, ini akurin. Paling demen kalau kita nonton film, nonton TV nih, sinetron kayak film kayak, yang paling demen film apaan? Biar kita bahas. Kalau action ya, action ya. Kalau pun gak demen action, banyak cintaan dia mah. Karena sampai menangis hatinya dia. Filmnya dari mulai Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea, Amerika, Jepang, Cina, semuanya punya film. Yang paling kita senangin film apaan? Silakan. Ternyata tergantung karakter. Dulu zaman kita kecil belum ada TV, kita paling demen nonton Doraemon. Dulu. Yang kedua yang kita kejar-kejar Satria Baja Hitam. Belum ada. Betul. Yang punya TV baru beberapa rumah. Betul. Mungkin kalau wilayah lain nonton di kelurahan, satu TV ditonton satu kampung. Betul saya ngomong ini. Kalau bohong bilang aja bohong, kalau begitu bilang aja. Bener nggak saya ngomong?
masih hitam putih. Putih, belum ada iklan-iklanan. Paling ada dulu iklan obat nyamuk King Kong. Betul nggak? Mentok-mentok kalau bodrek, iklannya bodrek. Iklan belum ada yang lain, belum ada yang sekarang belum. Itu semuanya kita tonton. Paling lama saya tanya, film yang kita tonton Indonesia, Korea, Jepang, Amerika, Malaysia, Thailand, bahkan India, yang paling lama episode dalam apaan? Dan negara mana? Sepakat? India. Berapa? 2 jam, 3 jam. Kalau ada iklannya bisa 4. Filmnya kalau kagak makan nyanyi. Betul kagak? Kalau kagak nyanyi nangis. 3 doang. Makan, nangis, nyanyi. Rata-rata film India tentang kisah apaan? Cinta dan kekeluargaan. Nggak ada yang lain. Baru-baru sekarang doang aja PRT perang-perangan. Kayak si Sarukan perang dulu dia jumpa saya teng teng Yunus Godai teng teng belah ini lupa banget deh pokoknya Pak. Wah nangis. Saya tanya selama lamanya itu film India 4 jam kita nonton, tamat apa kagak? Tamat apa kagak? Hah? Yang kita tonton hari itu yang kita tonton 4 jam. Dari mulai kita tonton dari jam 8 pagi sampai jam 12. Saya dulu zaman kalau begitu pulang sekolah mau usah ibu gini wae. Begidah lagi begini. Dia pulang bola, untuk apa ini? Nonton Sarukan nangis. Taruh saja hidup, ditaruh foto-foto saja hidup Amir Khan. Emang itu dikenal. Betul gak? Wah, saya tanya dari jam 8 pagi kita nonton jam 12, tamat gak akhirnya? Tutup, beres. Film perang, Rambo, Sylvester Stallone. Betul gak? Film Rambo segitu gasat yang lawan Pekong Vietnam. Gua tonton udah bukan dibayar nonton. Iklan benar, lambat iklan suwe. Karena apa? Karena seru, mantap nonton boleh makan kacang boleh bang. Iya. Selama-lamanya kita nonton 2 jam tamat. Besoknya gojal langsung bikin tembak-tembakan, pakai tuan gedung pisang. Muka dicemong-cemongin. Pakai apaan? Pakai pantat dandang. Kenapa pengen jadi Rambo di kebun udah begini di kebun, begini telanjang ya, begini. Emang bener. Nonton lagi pada Bang Berry, rawing ya kan? Iya, wah, lumayan banget darah lumayan. Gua 2 jam kita nonton, gua kesulat begini, terbang bogono begini, beres taman. Nonton film sisa di otak kita 1, baru kemana dulu gua pengen jadi Billy Prima. Ya kan, kita emaknya dipakai selendang buat ngikat flyer ya kan, diikat begini, diikat pal. Ya kan bikin bolok-bolokan ya kan, udah begini, dikit silat, begini bang. Udah kayak jadi primat Bang Rawi. Beneran. Semuanya yang perempuan mati film telenovela Cassandra. Sekarang lagi nomor baru Mercedes. Maria Mercedes kecebur kali. Gocel tuh. Si Aida lagu apaan kepada si Jaini ya? Itu lagu apaan begini? Di apa namanya di pleset-plesetin. Sekarang udah nongol lagi tuh film kita zaman jebot, nongol lagi. In Memoria. Mercedes ada. Si Tuan Alessandro. Kata saya lah ala Alessandro ini Maria Mercedes ada lu akhirnya demi diem daya lihat dulu jadi nyanyi yang hidup no Mercedes atau Alessandro ini mah apa maksudnya kehidupan kita ini lagi ditonton sama siapa? Sama orang tua kita yang udah meninggal, sama Haja Fatimah nih anak-anaknya, cucu-cucunya
mantu-mantunya lagi ditonton, malaikat lagi nonton kita. Sama dulu kayak kita nonton film, begitulah wujudnya. Makanya sekarang ada pergeresan moral, berbahaya. Lihatin, saya tanya, kalau main film itu beneran apa kagak sih? Jawab. Beneran apa bohong sih? Matinya mati bohong. Bohongan, betul kagak? Kenapa? Karena Bang Beri di situ mati. Ya kan? Apalagi Andilau, mau gede Andilau. Andilau belum sejarah. Lu tau Andilau kan? Kagak ada sejarah satu film pun yang dia peranin. Dia hidup kagak ada, mati mulu ujungnya. Mau gangster mati, jadi polisi mati, mau jadi bokret mati si Andilau mah. Yang hidup cuma satu doang, apaan? Jadi Yoko. Pedang, pemburu naga, si Yoko. Lu gak kenal lagi, gak tau kan lu? Lu mah main diem aja. Lu gak tau paling sincang lu mah. Paling motor-motosan mungkin dikit Kak Ros. Bener gak kira-kira? Mati, hidup lagi, kenapa? Main episode yang lain. Jadi bohong-bohongan. Mobil yang dipakai benar bohongan. Punya dia apa punya produser? Produser. Hah? Barang milik apa cuma sekedar apa namanya itu? Hah? Namanya apa namanya? Fasilitas main film namanya apa? Properti. Betul kagak? Dulu kita nonton film India, si Salman Khan sama Shahrukh itu main di Taj Mahal. Tahu Taj Mahal? Hah? Taj Mahal tahu? Kagak tahu kan lu? Belum pernah ke sono orang. Kapan-kapan lu ke sono. Di India itu sama tua takut tetanggaan rumahnya itu. Faktanya saya jawab tanya, itu Taj Mahal apa bener punyanya si Shahrukh Khan? Apa properti doang? Hah? Mobil dipakai? Bahkan di Indonesia kalau film-film mama dia suka nonton film, itu kalau makan bener apa bohongan? Jawab. Makanannya bohongan beneran? Yang di meja makan mau ke meja 2 meter panjangnya meja makan. 2 meter. Jadi kalau nyedok nasi kita sehari baru nyampe. Saking jauhnya. Bohongan. Tidur di rumah megah mewah, bohongan. Bohongan. Itu cuma properti. Bohongan. Yang bener bagaimana aslinya? Setelah dia beres main film, baik rumah masing-masing. Cuman kalau seandainya kita main film bagus, maka produser atau sutradara akan melanjuti kita dengan gaji-gaji yang mahal, dengan film-film selanjutnya, sehingga kita semakin terkenal. Saya tanya, kenal Andilau nggak? Andilau, tahu Andilau kan? Tahu nggak? Tahu. Dari mana tahu? Dari mana tahu? Film. Oke, itu lo kenal. Bang Beri Prima, lo kenal gak Beri Prima? Hah? Bang Beri Prima kenal? Kenal gak Beri Prima? Kenal. Dari mana kita kenal? Dari mana? Hah? Satu film atau banyak film? Banyak film. Kenapa beliau? Kok kita kenal? Kok sampai banyak film? Mainnya bagus, sesuai dengan keinginan sutradara. Dan di setiap main film ada bintang utama, ada asisten bintang utama, ada peran pembantu, dan juga pemeran utama, pemeran pengganti, dan ada juga apa yang namanya Pak? Tahu no, dia sering main film no? Bukan main film, bukan bikin film, apa namanya? Yang suka orang lewat tau gak 20.000? Figuran. Saya tanya, pemain figuran dikenal nggak sama orang? Hah? Berarti nggak di dalam film? Disorot nggak sama orang? Enggak. Kenapa? Karena cuma sekedar tambahan doang lewat. Yang paling disorot siapa? Pemeran utama dan juga peran pembantu. Peran pembantu kalau dia percintaan seperti
kakak Lukman tadi, ibarat kata Lukman laki-lakinya, peran pembantunya perempuannya. Kalau film berjin seperti siapa? Ada apa dengan cinta? Siapa bintang utamanya? Lukman, enggak. Bener saya ngomong? Enggak saya lagi ngaji, ini lagi tafakur. Bener saya ngomong? Lagi tafakur. Dan juga ada asisten pembantu pemeran utama antagonis. Film Malampir tahu nggak? Sosok yang menjadi jagoannya siapa? Sembara, Lukman lagi aja. Yang jadi lawan Sembara siapa? Malampir. Pacarnya Sembara siapa? Farida walaupun pacarnya Sembara enggak menjadi sorotan banget. Yang jadi sorotan siapa? Mak Lampir. Kenapa? Karena campeti amarah suli. Hanya digunakan ketika bertarung antara Sembara dan Mak Lampir. Maksudnya bagaimana ini cerita? Kok bisa begono begini? Tar dulu. Pernah nonton film Susana? Tahu film Susana tahu? Apa judulnya? Jumat. Sundel bolong. Beranak dalam kubur. Ratu ilmu Santet. hitam. Perkawinan nyi belorong. Percintaan nyi belorong. Terus apa lagi? Apa lagi? Ratu Pantai Selatan dan 6 tuh apa lagi? Suro. Malam satu suro tuh kita pada takut malam Jumat udah kuat. Itu gara-gara dia kerokan dia itu. Iya. Dulu kita cuma mohon maaf suruh kojam belum gede banget lagi keberani kita gara-gara susah bangsa. Kenapa ditakut-takutin? Tuan Magri takut dari Susana nong, kau tak kiki habis. Rambut kayak begini ngejuntai ya kan? Bangsa. Bau makan kiki. Sampai malam minggu kita mah dulu takut kemana be takut mau ngaji, takut mau kemana-mana takut. Kalau habis maghrib tutup rapat rumah-rumah. Yang ramai siapa? Kong ngacur doang. Emang dia doang yang buka? Ngapain? Iya di sono beli biar jadi lain tuh bareng. Biar bos. Blok-blok lain sepi tutup semua apa tuh yang gerimis. Waduh kacau urusannya. Ada orang lewat tek ternyata tukang somai sama tukang sekutang. Lu kan tau banget sih lu kan buat anjing lagi kan? Iya kan? Tek tukang sekutang tengah malam. Tok. Kita lihat itu tukang somai tak berani keluar takut terus sana. Siapa bintang utamanya? Susana. Ada peran pembantunya? Enggak ada. Yang lain cuma sekedar begitu, tapi asisten dari peran utamanya enggak ada. Kenapa? Beliau tunggal. Sampai sekarang disebutnya sebagai Ratu Setan film mending ratunya dia. Malampir kalau serang sama dia mah. Apa pun di udah begini nih di luar ada ribet dong sana di pintu gerbang udah begini di pintu gerbang. Pun juga kadang pelancaran jam 2. Kalau santri itu gomelin. Kenapa takut buka gerbang ada Susana lagi begini? Rambutnya ngerumbai, ngeri. Yang ngeri apanya coba? Tahu gak yang ngeri apanya coba? Rambutnya ngerumbai. Kalau pakai pocong agak serem. Pocong agak serem, ngerumbai. Dari mata gini, mata motor begini. Buset. Jantung mau copot. Saya nonton Susana, mohon maaf tengah malam di pondok nih. Kalau baca rati, baca maulid ngaji, kencing, antrin deh. Kagak ngantri, saya kawan kencing. Gue mel-melin gue mah. Gue rela berantem. Kenapa? Kebayang di pojokan kamar mandi ada Susana enggak? Saya tanya, seserem-seremnya Susana filmnya, semenegangkannya. Saya tanya, ada beresnya enggak? Ada beresnya. Bener enggak? Aslinya Susana begitu kagak? Kagak. Karena filmnya bagus,
bagus, filmnya bagus sesuai dengan harapan sutradara, dengan teks apa namanya Pak, naskah bagus, makanya filmnya keren-keren buatnya. Maksudnya bagaimana tafakur? Kita ini hidup bohong-bohongan. Ini properti yang bakal kita tinggalin semuanya. Saya tanya, apalagi film Indosiar sekarang lagi ramai lagi naik daun ranking Indosiar nih. Indosiar, apa aja judulnya film lu? Jawa. Ku menangis. Lagunya dia apa? Mau gedeg. Kenapa? Tampang kayak dia nyanyi begituan. Kalau nyanyi yang lain, mohon maaf, senang hati saya. Mau nge-rap, Pulau Barat, mantap, senang saya. Bangga kita orang tua. Nyanyi, ku menangis. Sakit kuning saja. Ini mah lagu mama. Dia nyanyi begituan, baru begini baik, si Jani sampingnya baru sapu-sapu perutnya kan. Saya ngeliatin, mohon maaf, jangan kita nonton, gue pindah ke depan, merokok gue pindah, gue enak lah dia. Mulai apa aku menangisnya? Mohon maaf, itu main di sinetron, anaknya beneran bohongan. Bininya, lakinya, orang tuanya, mobilnya, properti, rumahnya, properti, jalan komol begini-begini, nangisnya, matinya, bohongan. Hidup kita ini begini. Yang sebenarnya hidup setelah kita berada di kuburan. Maunya Allah, no, kayak wali-wali, no, kayak wali-wali yang kita foto pasangnya yang kalau kita pasang, itu skenario Allah. Makanya mereka keren. Setelah mati pun fotonya kita pajang. Setelah mati pun tetap kita kirim Fatihah. Setelah mati pun tetap kita kagak takut. Bahkan kita pengen ketemu dengan mereka. Kenapa? Karena mereka artisnya Allah. Paham kira-kira? Kalau kita sekarang kebanyakan yang gagal, hidup kita ngikutin sinetron, yang sinetron itu skenario di luar jalur. Siapa yang bikin skenario hidup kita? Jawab. Yang bikin skenario hidup kita siapa? Allah. Allah maunya kita hidup untuk nyiapin kehidupan di akhirat. Kita hidup di dunia untuk persiapan hidup di akhirat. Maunya Allah begitu. Tapi kebanyakan kita, mohon maaf, hidup ini mungkin termasuk saya, termasuk keluarga saya. Ini malam kudu ambil iktibar. Kita kadang ngikutin sutradara India, Manoj Punjabi. Kalau nggak ada Saron Mun, pokoknya sebab Munjabi beponya mah. Apa? Hidup kita terlalu didramatisir. Betul. Saya tanya orang sekarang hidupnya mikirin hidup enak apa mikir mati enak? Enak. Mikirin hidup di dunia enak apa di akhirat enak? Orang sekarang termasuk kita mikir hidup di dunia enak, padahal kita tahu ini hanyalah bagian daripada sinetron. Semua ini titipan Allah yang bakal diambil oleh Allah. Kenapa? Karena barang properti. Barang properti wajib dijaga, jangan dimiliki, nggak boleh. Kenapa? Maling namanya. Paham kira-kira? Hei, ini barang properti dunia ini. Lah, mana buktinya? Ibu Haja Fatimah, saya tanya punya rumah kagak? Jawab. Punya rumah kagak Daus? Sebelumnya, hah? Ditinggalin nggak? Lah ditinggalin. Kenapa nggak dibawa? Lah kan punya dia. Bawa. Punya anak, istri, PRT ya, anjay. Anak siapa itu? Iya.
Mengapa harus dibawa dia? Orang punyanya sih. Kalau merasa punya, bawa dong. Mantu sayang pasti. Punya cucu, kenapa ini manusia nggak dibawa? Lah, saya nanya, mohon maaf, lah kenapa? Nih emas saya, bapak saya mati. Kenapa ini rumah nggak dibawa? Kenapa anak-anak ditinggalin nggak dibawa? Saya masih kecil, Nuar lebih kecil lagi, saya 9 tahun. Nuar lebih kecil lagi, dia umur 2 tahun tuh si Nuar meninggal. Kenapa punya dia nggak dibawa? Ternyata bukan, itu cuma titipan, tinggalin, bukan barang lo. Makanya pantas nggak dibawa. Yang lu bawa yang punya lo, yang bukan punya lo tinggalin. Apa yang punya kita? Amal, baik kejahatan ataupun amal baik, itu punya kita. Ini semua aksesoris. Ada yang punya anak, aksesoris. Ada yang nggak punya anak, punya suami, aksesoris. Suaminya aksesoris. Barang titipan Allah, anak barang titipan Allah. Yang punya cucu, barang titipan Allah. Yang punya mobil, yang punya motor, yang punya rumah, itu cuman barang titipan. Barang titipan boleh nggak dipunyain? Ya. Boleh nggak dipunyain? Boleh nggak dipunyain? Kalau barang titipan dipunyain, kira-kira yang punya marah nggak? Yang nitip marah kagak? Itu pantas. Ini gitu. Lah jangan. Makanya kalau ada orang punya ilmu tengil, punya jabatan sombong, punya harta sombong, sinetron, ketawain. Allah mau kita kalau main sinetron sang kiai. Pernah nonton nggak film nonton sang kiai? Cerita tentang Hadratus Syekh Kiai Hasyim, atau film tentang Sayyidina Wadil Khotob. Pernah nonton nggak? Kalau film bulan puasa ada mulu tuh film. Betul? Betul. Atau film tentang kehidupan Rasulullah ada. Nabi Yusuf, Nabi Yunus ada, semua kita nonton. Bahkan kita lihat di film-film wali yang lain ada. Allah maunya kita kayak begitu. Kenapa? Film di situ religius, kehidupan kita dengan Allah yang dipertaruhkan. Artinya kita hidup di dunia ini dengan titipan yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita segala properti. Tujuannya biar kita kembali kepada Allah dengan wujud yang keren. Saya tanya, ayo jawab. Di film Beri Prima waktu itu nonton di film Beri Prima, dia bapaknya mati, dia anak membunuh. Kemudian dia diambil oleh pedagang, oleh seorang guru. Kemudian kita nonton film, liatin 15 tahun kemudian, betul kan? Hah? Ada begitu ya nggak? Ada. 15 tahun, betul? Pernah nonton gitu? Mau film barat, bahkan film India pun 15 tahun kemudian. Liatin, di situ langsung tua. Itu sinetron namanya. Orang kakeknya ini udah sepuh atau mati. Beri Prima gurunya mati, Beri Prima jadi keren, gua jadi petarung. Atau film India atau apapun, mati itu orang kalau udah sepuh semuanya. Itu kita. Umur saya tanpa terasa ini 41. Ya Allah, saya masih umur 12 tahun ini rasanya mengasan. Beneran. Merasa kayak masih 15 tahun, berarti maaf. Ternyata umur saya udah 40. Lah kalau sekarang saya umur 41. Lah terus kemarin ketika saya lahir, empok saya umur berapa? Abang saya umur berapa? Berarti udah lebih tua daripada itu sinetron. Kenapa? Kalau orang hidup itu gak boleh tua, gak boleh mati. Makanya di akhirat mah orang gak tua. Di akhirat mah orang gak ada namanya mati, gak ada. Makin hari makin ganteng. Yang ahli surga makin hari makin ganteng, makin hari makin cantik. Gak ada itu ributin BBM, gak ada. Kenapa?
rumah buruk, kendaraannya, istananya megah, nggak ngeributin bayar listrik, mau token ataupun bayar bulanan, nggak ada. Air pump segala ngebor kagak ada, kepanasan, kekeringan, kehujanan kagak ada. Itu berlaku cuma ada di dunia itu, kerusakan ini. Sinetron. Makanya saya pesan kepada saya sedikit semuanya nih. Apapun latar belakang kita, tetap kita ini pemain sinetron. Kalau mau selamat, kalau mau keren, ikutin skenarionya Allah. Awas. Jabatan nih, hari ini kita punya motor. Hari ini kita punya motor, itu motor siapa jawab? Motor siapa? Ayo jawab. Motor siapa? Motor siapa itu? Motor kita, motor titipan. Properti apa bukan? Properti apa bukan? Lah properti. Kalau properti kan sombongin apa jangan? Hah? Sombongin apa jangan? Sombong apa jangan? Nih wujud nih. Nih muka lu. Sama beda dengan wujud tiga. Sama beda apanya? Beda gantengnya, beda napasnya, beda laparnya, perutnya, pengkinya beda. Saya tanya, ini titipan bukan? Barang properti apa bukan? Properti kenapa bisa rusak? Lah, entar dia mati dikubur, lagi di tulang doang. Saya punya adik mau mati, saya gali tulang doang pasti. Saya punya abang, saya gali kuburannya, pasti tinggal tulang. Padahal lu gemuk, gali tulang. Punya emak, punya bapak, punya engkong, kalau saya gali kuburan ini, tulang doang, habis. Kenapa? Properti masalahnya rusak. Properti itu rusak. Makanya nenek-nenek, mohon maaf, nggak usah sedih. Properti yang kita nih kecil bakal tua, yang tua bakal habis, mati karena properti habis. Nggak bakal kenceng terus nih perut. Nih kulit nih, bakal keriput, bakal peot. Pak RT saya liatin dulu udah ganteng banget, sekarang hancur. Beneran, mohon maaf, jawab, ganteng banget sekarang. Lah kagak, kalau ada yang ngondong ganteng, butak mata lu. Ganteng kagak? Udah kagak. Kenapa? Kalah sama anaknya. Kenapa? Karena udah tua, anaknya mulai gede. Nenek-nenek dulu cantik, sekarang hancur, lebih serem malampir. Tetap itu wujud dunia, emang bener. Nanti di akhirat mah wujud kita kagak bakal rusak. Ini namanya kita kudu tafakur. Oleh karena itu, saya dalam haul ini, dalam pengajian ini, saya pesan buat diri saya. Kita ini main sinetron beda-beda. Saya dengan cerita sebagai seorang kiai, kalian sebagai seorang santri, kalian saya punya saudara, ya sama. Itu pun berbeda-beda, termasuk istri berbeda-beda, perannya beda-beda. Tetapi dalam sebuah film yang dikenang begini, setiap sebuah film pasti dilihat jagoannya sama siapa di bersamping, betul kan? Jagoannya sama siapa di akhir episode yang menjadi cerita. Rambo mati kagak? Dia sama siapa? Ternyata ketika orang-orang yang di belakang Rambo ini teman-temannya menghadapi segala musuh-musuh Vietnam dengan segala apa itu namanya, penyiksaannya, perjuangan di hutan segala macam, nahan lapar, nahan haus. Ternyata di ending ternyata Rambo begini dia dengan Chuck Norris, ya kan? Karena filmnya bareng Chuck Norris. Gagah begini, filmnya gagah. Termasuk Barry jaga sambung, ya begini dengan kekasihnya. Begini semua. Begitupun diri kita. Lihat Rasulullah bersandar dengan siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dengan para sahabat, istri dan anak-anaknya. Guru sekumpul dengan siapa? Tertulis. Kalian nanti ketika kalian mati ditulis sama siapa itu kalian? Jangan kayak film jadi pejabat. Film ada nggak film pejabat? Jawab, film pejabat ada nggak? Tentang kisah pemilihan umum ada nggak? Hah?
pemilihan presiden, film tentang kisah pemilihan presiden ada nggak? Ada. Film tentang orang kaya, bisnismen ada nggak? Ada. Endingnya apa? Sukses apa sengsara? Di antara mereka sengsara semua. Kenapa? Karena terjadi kejahatan. Termasuk film yang namanya aparat. Oh, ternyata aparat itu dengan narkoba main. Ini film. Kaya raya. Ternyata kayanya dari sokokan dia. Endingnya bagaimana? Tangkap. Endingnya ditangkap. Persaudaraan antar keluarga ngomongin harta benda, anak istri berantem, mertua berantem, antar bocah berantem, ngerebutin harta engkong, berantem pokoknya ini. Endingnya apa? Kebahagiaan, penderitaan. Yang paling kalau kalian lihat sejarah film yang paling kalian lihat yang membahagiakan itu yang paling keren ngomong apaan film? Tentang kesantrian. Kita sutradara malampir mau begitu daftar diri apa dipilih? Jawab. Malampir jadi orang jelek. Malampir jadi wujudnya jelek begitu, dia ngajuin diri apa dipilih sama orang? Dipilih. Dengan adanya dia ngajuin diri. Kenapa? Karena memang film Misteri Gunung Merapi itu peran antagonisnya adalah malampir. Harus siapa yang paling sosok yang paling pas dengan peran ini, maka melakukan casting. Tanya Ipai dong. Pai, bener gak Pai? Ada nggak ada casting begitu, ada nggak? Itu buat apaan? Penentuan karakter cocok apa kagaknya. Kalau dipilih banyak audisi, casting tak, yang paling cocok, yang paling siapa dipilih. Tapi semua orang wajib ngajuin diri. Perannya kata produser, katanya Lukman, ini tukang kebo. Emang di sini saya nyarinya produser, pemeran, tukang ngurusin kebo. Digaji. Orang berebut nggak? Berebut. Ngikutin naskah apa mau dia sendiri? Naskah. Berarti disuruh telanjang mau nggak? Kayak kebo. Gupak di sawah sih. Orang-orang mah kayak kalau kabayan. Lah kan nyiiteng mah dikardila. Dia enak kami bersih nyiiteng mah. Enak nyiiteng mah. Perannya begitu. Bapaknya siapa namanya Pak RT? Bapaknya nyiiteng. Siapa sih bapaknya nyiiteng? Musuhnya kabayan. Alah, siapa? Siapa? Borokokok mah di kabayan. Siapa? Si Haji itu bapaknya siapa sih? Abah. Lah si Abah dia mah mohon maaf mainnya peran yang ngerokok doang. Ngerokok balik nyebut ngerokok begitu doang. Ngopi ngetek. Yang habis siapa? Kabayan. Yang habis kabayan. Harus mau dia nyembur ke got. Dia tidur di atas beduk. Tahu-tahu dikejar sama jin nyemplung ke kali. Tahu-tahu di tengah hutan dia tidur sendirian. Itu adalah peran yang diatur oleh skenario, oleh produser, tetapi ini pemeran menyetujuinya. Kita sebagai santri, mohon maaf, kudu sadar diri. Sebagai hambanya Allah, kudu sadar diri. Skenario dalam hidupan ini, kalau film apapun juga semuanya jadi jagoan, nggak jadi penjahat. Kira-kira seru kagak? Agak. Semuanya jadi gangster, nggak ada polisinya, seru nggak kira-kira? Kagak. Semuanya orang kaya, nggak ada yang jadi miskin. Saya tanya, seru kagak film? Kagak seru. Yang bikin kita seru itu karena kita nonton seru. Ada orang miskin sabar, tawadu.
Ada penjahat ditumpas oleh polisi, itu kita demen. Wah, dihantam dia. Bandar-bandar narkoba habis diserang sama dia. Tapi kalau kita ngeliat polisi, aparat-aparat yang main sama narkoba, kita nontonnya gedeg. Apalagi kita ngeliat ada orang susah jahat, gedeg kagak? Gedeg. Dengki sama saudaranya yang kaya, gedeg, nontonnya gedeg. Kita demen ngeliat orang kaya, bukan karena kayanya. Di film, film dermawan, baik. Nontonnya enak gak kita? Enak. Tapi ketika kita melihat ada orang kaya menghina saudara yang miskin, dihina, diperlakukan gak bagus, nontonnya gede kagak kita? Gede. Ini hal, ini pelajaran kita tafakur. Saya pesan, mohon maaf, khususnya keluarga saya, khusus Daus, awas. Lu tolol, kalau hari ini lu ngadain halnya lu, kalau lu nggak ngerti bahwa kehidupan kita sekarang ini hanya sinetron. Kehidupan kita gak kayak orang-orang masa bodoh. Kenapa? Karena kita memilih sinetronnya, memilih judul filmnya Sang Kiai. Berarti kehidupan kita harus kehidupan seperti para kiai, karena judulnya Sang Kiai. Ikut casting film Sang Kiai. Kita nggak boleh ada casting begini, kata produser kamu harus jadi penceramah, kamu harus berpakaian rapi, kamu harus berzikir, kamu harus wirid, jangan ninggal sholat, jangan jahat sama orang, harus tawadu, jangan sombong. Itu naskah, ikutin kalau mau sukses. Jangan ikutin orang yang lain. Ongkoh mah filmnya Sang Kiai, tapi kita ngikutnya film gangster. Paham kira-kira? Hati-hati ini kita di itu. Jadi ini Allah ngasih saya ini ilmu, kedudukan, ini tempat PRT, ini mah aksesoris properti, nggak saya bawa, mati, beres urusan. Cuma nanti kira-kira saya peranannya bagus nggak di hadapan Allah, ini jadi masalah. Bagus, pahala, sorga. Jelek, apalah saya ngambil properti, saya punya di properti, habis saya. Kenapa? Dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu sekalian, kita yang sedang kurang sehat, Nyai, Encang, semuanya, empok keluarga abang semuanya, para santri semuanya, jangan ribet, jangan. Anak-anak kita dengerin, anak-anak kita bilangin, lu boleh nyari kerja, lu boleh usaha, tapi ingat ini masih sinetron. Jangan terlalu berlebihan. Kata Allah, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah ini dunia kecuali hanya permainan. Jadi jangan terlalu serius dunia mah. Kalau lagi punya jangan sombong. Kenapa? Cuma properti. Lagi saya juga jangan kesel, jangan gedeg. Kenapa? Emang properti. Jadi Rio, siapa namanya Pong? Yang kayaknya Pong, yang serigala terakhir. Bukan yang ganggunya, lu yang ganggunya ya. Yang ke situ adalah jadi penjara. Siapa namanya? Pasti di sini siapa? Pino Sebastian. Nah. Enggak, kalau Kipong jadi yang ganggu. Mirip dia itu. Yang gagal gitu kan. Tapi nolongin dia itu. Dengerin. Film Pino Sebastian, kadang beliau ada jadi orang keren, pun ada juga beliau kadang jadi orang susah. Itu begitu, hidup kita itu begitu. Jadi jangan marah sama Allah, karena kita kudu senang. Ini skenarionya Allah. Lihatin, dikebukin, di penjara segala macam, bahkan susah hidupnya, tapi keren. Adegannya keren. Kenapa? Emang bintang top beliau, karena ngikuti produser ngikuti naskah.
Jadi saya pesan pompo semuanya, jamaah semuanya, terutama Pak RT, ya hidup mah cuma sinetron doang. Hidup yang sebenarnya adalah di kuburan. Hidup kita 63 tahun, kalau di dunia mah 63 tahun, kalau di kuburan cuma 1,5 jam. Itu ukuran film 1,5 jam tamat, udah beres. Hidup kita cuma begitu doang, cuman endingnya bagaimana. Nah kata Daus tadi, apalagi udah tua Us ya, nggak ngaji-ngaji, mau ngapain nggak ngaji? Sibuk orang hujan mah gak tau ada hujan ya. Bukan sibuk kartu sih lo parah. Bukan hujan terus kalau ke situ hujan mulu. Hujan kalau ngerti hujan sih. Cuma gue bingung sekarang udah modern terus ya. Ya kalau dulu kali belum ada jas hujan, belum masih pakai daun pisang, kalau nggak daun pakai daun apa namanya? Pakai daun kimpul, masih bocor. Sekarang udah jas hujan jual orang musim hujan kan begitu ya. Masih ada helm ya, alas nada baik. Jadi kagak sejarah orang kehujanan mati kagak ada. Gua belum dengar begitu ada orang kehujanan. Nggak ada, kagak ada. Katanya kucing kali ya, kucing kehujanan rada stres dari kucing kehujanan. Iya, kambing kali kehujanan rada stres. Tapi kalau orang kehujanan mah kagak ada ceritanya begitu kan. Iya. Jadi abang, empo umur udah 41, saya berarti empo abang lebih tua dari saya. Termasuk nyai-nyai lebih tua daripada saya. Ingetin, bentar lagi film habis. Nah, ketika empon habis umur, maka baru ngelihat, oh ternyata itulah kehidupan yang sesungguhnya. Datanya, ayo jawab. Nonton film di sinetron dia pada makan rumah besar. Kita nonton TV, makan cuma kacang doang. Rasa di mulut kita, kacang yang kita makan, apa setiap makanan enak yang mereka makan di film? Jawab. Kacang yang sedang kita makan sambil nonton, apa tadi makanan enak yang mereka makan di dalam film? Apa yang kita makan? Hah? Kacang yang kita, itu fakta sesungguhnya. Begitupun orang yang sedang meninggal. Kita sekarang lagi enak-enakan, yang sengsara mana? Orang yang udah didoain sama anak bininya, sama keluarganya dilupain, sengsara Pak RT. Makanya saya gojal, lu kagak jadi orang kaya kagak penting. Orang kenapa? Dan cuma tadi doang titipan Allah. Mau dikasih kaya, mau dikasih miskin, bodoh amat, bukan urusan kita itu mah. Yang terpenting ikutin schedule-nya, aturan Allah. Apa? Niatin kalau abi nanti mati mah doain terusan. Ajarin bang anak-anak kita bang, kalau anak kita cuma jago nyari duit doang, mati sengsara ente. Anak kita cuma jago nyari duit doang, mati ente sengsara. Orang properti gak ada manfaatnya semua itu. Yang kita butuhin adalah anak-anak kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada, jadikan anak kita soleh. Udah soleh mah, udah soleha, udah berilmu, udah beriman. Mau kaya dia selamat, mau miskin dia pasti selamat. Kenapa? Udah ada ilmunya. Makanya para hadirin semuanya di sini tolong, kalian yang ada rezeki bersyukur alhamdulillah. Nah kita yang belum ada rezeki, belum kayak orang-orang, bersabar, nikmatin hidup yang ada. Kenapa? Karena kehidupan kita ini diatur oleh Allah sebagai sang sutradara. Jangan suka kita pengen nuker adegan, pengen menjadi Iko Sebastian, gak bisa. Itu mah pantir baik, nggak cocok pemerannya. Betul. Eva Arnas sama tadi Farida jadi malampir, pantas apa kagak? Enggak pantas. Malampir pengen cantik kayak Farida, pantas kagak? Kagak. Si Basir pengen jadi Sembara, pantas kagak? Enggak pantas. Sembara pengen jadi Basir, pantas kagak?
Nggak bisa. Itu adegan udah sesuai dengan aktornya masing-masing. Kita emang ditakdirin, kita hidup sederhana, nggak kayak orang-orang pada kaya raya. Alhamdulillah, emang Allah tahu porsinya kita. Yang penting satu, bermanfaat untuk orang lain. Doain, awas. Jangan saya pesan nama kalian satu, jangan ini tukar akhirat kita dengan dunia, saya pesan. Dengan cara apa kita menjaganya? Jangan ditukar dengan cara apa? Jangan hormatin orang yang sombong kepada agama. Awas, saya pesan kalian. Jangan pernah hormatin orang yang sombong kepada agama. Orang yang menghina agama, yang merendahkan agama, merendahkan pesantren, merendahkan musola, masjid, merendahkan agama, merendahkan Nabi. Jangan kalian hormatin. Dia dengan kita sama. Dia punya harta, kita punya harta. Dia punya nyawa, kita punya nyawa. Dia punya kedudukan, kita punya kedudukan. Yang beda satu, apa? Allah nggak ngasih dia ilmu seperti Allah ngasih kita ilmu. Maka jagain anugerah yang Allah berikan kepada kita. Enggak semua orang dikasih ilmu, enggak semua orang diizinkan untuk taat kepada Allah. Jadi jangan ditukar ketaatan kita dengan dunia, dengan penghormatan yang kagak jelas. Jagain wibawa kalian, jagain kalian boleh menghormati orang, memuliakan orang. Yang orang itu memuliakan Allah, memuliakan agama. Tapi kalau ada orang yang merasa gagah, merasa hebat, dia nggak punya sopan santun, tata krama kepada agama, kepada tempat-tempat agama, maka jangan sekali-kali kalian hormat. Kenapa? Karena itu bentuk penghinaan kepada ilmu yang kalian miliki. Bukan tawadu. Kalian sedang merendahkan diri kalian sendiri dan membuka celah untuk orang merendahkan kalian. Dan ketika kita tidak menghormati mereka, bukan sombong, tapi bentuk ketawaduan. Kita menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Jadi kalian harus paham nih. Bukan saya mengajarkan sombong, gak ada adab, gak ada akhlak, bukan. Tapi menjaga wibawa kita. Kenapa? Karena semua merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat titipan bukan, sakit titipan bukan, nyawa titipan bukan, jasa titipan bukan, harta titipan bukan, jabatan titipan bukan. Titipan semua. Apa yang mau kita sombongin, saudara? Hanya satu yang Allah harapkan kepada kita, jangan pernah angkuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan haul hikmah daripada haul yang kelima Ibu Hajah Fatimah binti Haji Tapa, pesan buat anak keluarganya, jangan ngurusin dunia lagi. Dunia lu urusin, akhirat yang diurusi. Lah, kok bagaimana? Pak Ustaz, Pak Kiai, kok dunia nggak diurusin, akhirat? Iya. Lu bekerja cuman satu, Allah yang nyuruh, tujuan buat ibadah, akhirat namanya. Usaha bukan nyari kaya, tetapi untuk menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua, ikhtiar menjemput rezekinya Allah, yang kalau kita udah dapat, untuk membantu dakwah dan untuk menjaga dan mendongkrak daripada kesantrian kita. Itu namanya niat untuk agama Allah. Bukan nyari duit bogodo begini, bukan. Yang dilarang itu mencari dunia hanya untuk kesenangan pribadi dan untuk sombong-sombongan. Mudah-mudahan semuanya nanti kita semua mati husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan kapanpun kita mati, mudah-mudahan husnul khotimah, amin. Kapanpun kita mati, mudah-mudahan mati husnul khotimah, amin. Dan mudah-mudahan ketika kita mati, anak-anak kita selalu mendoakan kita semua, amin. Mudah-mudahan keluarga kita mendoain kita, dan mudah-mudahan teman-teman kita ngedoain kita, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
silakan kejar dunia, usaha kerja silakan. Satu, jangan tinggalin ngaji. Kenapa? Karena ngaji mah galanya. Dan saya pesan sekali lagi, khusus kepada santri, jangan ngukur kemuliaan kita sebagai seorang santri dengan punya duit. Jangan. Santri mah punya duit, nggak punya duit tetap mulia. Santri mah punya duit, mau nggak punya duit, mau kaya mau miskin, tetap mulia. Yang harus kalian jaga, yang harus kalian tambah, bagaimana ilmu gua berkah, ilmu gua manfaat. Kagak ada urusan dengan dunia, nggak ada urusan. Gak ada urusan sama sekali. Silakan nyari dunia untuk membantu mengangkat martabat kesantrian kita. Ini saudara-saudara saya pesan mohon maaf, ente gak peduli sama saya, suatu saat ente mati, tungguin bagaimana rasanya coba. Silakan kalian punya duit begono begini, laganya begini, silakan. Ntar mati tungguin di alam kubur, siapa yang mau belain lo? Siapa yang mau belain? Teman-teman lo di kantor, teman-teman kalian di kerjaan nggak ada, tetangga-tetangga nggak ada. Satu, anak yang soleh, yang kedua guru, cuma dua. Kalau kalian nggak punya anak yang soleh atau soleha, cuma satu yang ngejagain kalian. Siapa? Guru. Jadi jangan. Saya pesan semuanya, keluarga besar saya, Bang Ida, Bang semuanya, Bang Nyamin, Bang Ipul, Anwar, semuanya, Bang Ipar, semuanya, ponakan-ponakan lo. Udah pada gede-gede begini, liatin abang lo. Awas, lu liatin semuanya. Bapak lu semua, emak lu pada tua, liatin. Kehidupan kita jangan dirubah. Kita udah digarisin oleh Allah sebagai jalan kesantrian. Berarti sinetron kita judulnya ini sekarang kesantrian. Jangan dirubah lagi jalur dunia. Biarin orang-orang pada punya bogor, kita jangan biarin. Kita lebih aman di sini. Besok kita tinggal mati enak, mati sorga, mati sorga, mati sorga, mati sorga, enak. Kita ngejar dunia bogor ini, dapat belum tentu kita. Termasuk santri-santri saya pesan kalian, manfaatin orang tua kita sedang merintih. Setiap hari merintih, mereka butuh doa kita, merintih. Kalau saya punya orang tua udah keren. Coba orang tua kalian bayangin tuh. Ayolah, saya ini begini memotivasi. Ayo, takutnya nasib kita, termasuk saya pribadi, nggak seperti orang tua saya. Apa nanti Goja lupa ngedoain saya? Bisa saja. Apa dia nanti dia kepincut dengan dunia? Hati-hati. Jangan. Dunia cuma casing doang. Miskin, kaya cuma casing doang, nggak penting itu mah. Teman sekarang nggak penting itu mah. Yang kita cari bagaimana nanti kita di akhirat, siapa yang paling nemenin kita. Kali hati-hati, jangan bawa dengan suasana begitu, jangan. Orang-orang begini biarin, cuma mengukur tentang dunia sosial, biarin itu mereka. Karena sinetronnya beda, judul filmnya beda, sutradaranya beda. Biarin, jangan masuk ke situ, bukan wilayah kita, capek. Paham kira-kira? Keli, Uki, siapa Cahyo, Gabeng, Gipong, Teddy, Anwar, semuanya cukup. Ini sinetron kita, biar sih rapiin. Sutradara bikin apa namanya? Bikin keren, bikin senang sutradara. Kalau sutradara udah senang, lah naik terkenal. Setiap guru sekumpul, sutradaranya senang Allah, terkenal. Haul sedunia, abang guru yang paling banyak, jutaan orang, 4 juta haul. Astagfirullah. Lah kita ntar siapa? Pak RT bersyukur ini nyai ini daus di sini. Dihaulin, alhamdulillah. Ya Allah. Dan kita kalau ada ngedoain orang, jangan setengah, kudu ikhlas redo. Kenapa? Karena besok bisa saja orang tua kita didoain, atau mungkin kita sendiri yang didoain oleh orang lain. Dan saya pesan untuk yang pengen haul, jangan ngukur duit. Demi Allah, demi Rasul, jangan ngukur duit, jangan. Gue pengen ngawalin bapak gua di pondok misalkan, duit gua nggak punya, begitu ngomong. Kita ini keluarga, jangan.
segala-galanya buat orang tua saya, memperlakukan orang tua kalian seperti orang tua saya. Tenang, ayo kita bareng-bareng. Ente punya rezeki, ayo kita bareng-bareng. Jangan main takut-takutan, miskin, minder, kaya, sombong, jangan. Bukan begitu lagunya. Di sarang tawon itu gak begitu. Kita di sini bareng-bareng. Saya di sini nyari keluarga. Kita bareng-bareng bagaimana membentuk surga yang kekal abadi. Di dunia kita bareng-bareng berjuang, di akhirat kita bareng-bareng bersenang. Senang. Di sini kita berjuang bareng-bareng Pak RT. Di sana senang-senang. Tapi awas, jangan nyampe ente di dunia gak mau berjuang bareng, di sana kayak itu senang-senang. Entar dulu, enak bener gua jatuh nggak ditolongin, girang gua mau terbang lu mau ngikut, enak bener. Nggak bisa, namanya curang, culas. Yang keren itu susah bareng-bareng, senang bareng. Itulah sarang tawon. Saya udah begitu, duit segala macam bullshit semuanya, bullshit. Bang gak butuh duit, butuh. Tapi bukan segala-galanya. Ada yang lebih daripada segala-galanya. Apa? Satu, niat ketulusan kita untuk saling membantu dan memuliakan kedua orang tua kita. Bayangin, kalau seandainya saya ngukur duit, bagaimana kalian yang ingin ngaulin, kalian gak punya duit? Bayangin, kalian yang minta diajiin oleh santri gak punya duit, bagaimana? Kalian yang minta didoain tapi gak punya duit, mau bagaimana urusannya? Tapi karena kita punya niat yang sama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun kita butuh duit, tapi duit bukan segala-galanya. Paham kira-kira? Jadi yang miskin, yang sedang susah, jangan berkecil hati. Yang sedang punya duit, yang sedang dikasih rezeki, jangan paham kira-kira? Karena kita semua satu yang kita raih di sini apa? Bekerja sama, saling berjuang untuk bersama-sama bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira? Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, marilah juga kita doain mudah-mudahan adik kita Aliyah Husna binti Faisal Pandu yang sedang ulang tahun, mudah-mudahan beliau pun dikasih sehat walafiat. Doain mudah-mudahan gak tertipu dengan dunia seperti Aida. Saya bilangin, awas neng, dunia bohong-bohongan doang neng, jangan mau dibohong-bohongin sama dunia. Yang bener mah akhirat, yang bener itu akhirat. Dunia mah cuman sinetron, cuman bohongan. Hari ini kenyang, entar lapar. Hari ini haus, entar haus lagi. Itulah dunia. Hari ini wangi, entar bau. Hari ini senang, entar sedih. Hari ini sakit, entar sehat. Hari ini sehat, entar sakit. Itulah dunia, tempat main-mainan. Jadi jangan serius. Kalau serius dengan urusan dunia, yang harus serius adalah urusan agama. Mudah-mudahan ini Aliyah Husna diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan kita yang mendoakan pun mudah-mudahan anak-anak kita pun sama seperti beliau ya, diberikan sehat walafiat, menjadi anak yang solehah, panjang umur, banyak rezeki, jauhkan dari bala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dijadikan pribadi yang selalu berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fatihah.